Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Mahasiswa jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial di Jember dan juga mahasiswa-mahasiswa kesejahteraan sosial lain di luar perguruan tinggi Universitas Jember maupun mahasiswa-mahasiswa di luar prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial yang saya hormati. Saya ingin mengenalkan satu konsep lagi di dalam ilmu kesejahteraan sosial yang saya sebut sebagai PQLI, ya. Apa itu PQLI? PQLI adalah Physical Quality of Life Index. Adalah indeks kualitas hidup manusia. Pada dasarnya di dalam kesejahteraan sosial itu ada 3 dimensi yang pernah saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa kesejahteraan sosial itu sebagai suatu kondisi, kemudian yang kedua kesejahteraan sosial itu sebagai suatu usaha, kemudian yang ketiga kesejahteraan sosial itu sebagai suatu sistem. Saya ingin membahas mengenai yang pertama ini, bahwa kesejahteraan sosial itu sebagai suatu kondisi. Oleh karena itu, PQLI, Physical Quality of Life Index, itu adalah indikator dari kondisi kesejahteraan sosial seseorang, kelompok, atau masyarakat. Nah, oleh karena itu, saya ingin jelaskan indikator ini terkait dengan kesejahteraan sosial. Ya. Di Indonesia pada umumnya, ya, bahwa jumlah penduduk sangat besar, memang lebih kecil lah dibandingkan dengan India maupun juga Amerika Serikat dan Cina. Namun demikian, Indonesia termasuk nomor 4 penduduk seluruh dunia ini, dan pertumbuhannya adalah eksponensial, ya, terus-menerus, increase terus, ya, pertumbuhan penduduk terus-menerus berlangsung, ya. Kemudian yang kita lihat bahwa bidang pekerjaan itu tidak bisa menampung dari pertumbuhan penduduk ini. Jadi lapangan kerja mungkin menurut saya gitu ya, itu seperti deret ukur gitu ya, deret hitung. Sedangkan pertumbuhan penduduk deret ukur, ya, berlipat-lipat. Oleh karena itu ada gap sehingga banyak orang itu tidak mendapatkan pekerjaan atau menganggur. Inilah sebetulnya menjadi core dari masalah-masalah sosial yang terjadi. Tatkala menganggur, maka sesungguhnya orang itu kemudian kita sebut miskin, ya. Jadi setelah menganggur maka miskin. Begitu miskin maka pendidikannya kemudian rendah, ya. Kemudian kalau misalnya pendidikan rendah, literasinya juga rendah. Kemudian berikutnya setelah apa namanya, pendidikan rendah, literasi rendah, kemudian yang saya sebut tingkat kematian bayinya juga tinggi. Nah, ini kemudian berkait dengan harapan hidup, gitu ya, harapan hidup dari suatu masyarakat, orang, kelompok. Secara umum, gitu ya, bahwa di Indonesia ini harapan hidupnya masih lebih dari 70, ya. 70 tahun atau 72 tahun. Sedangkan di beberapa tempat, bahwa kita lihat di Singapura itu sudah 84 tahun. Di Jepang itu sudah lebih tinggi lagi. Jadi orang itu hidupnya lebih panjang, gitu ya. Orang di Taiwan, kemudian di Jepang tadi itu, bahwa harapan hidup untuk bisa hidup itu lebih panjang. Sedangkan di Indonesia itu masih sekitar 70 tahun. Oleh karena itu, gitu ya, mengapa dia itu bisa hidup panjang atau harapan hidupnya itu menjadi lebih panjang? Karena sebetulnya kualitas dari fisik orang itulah yang menjadi faktor penyebab orang itu bisa hidup panjang, gitu ya. Jadi misalnya begini, yang kita bisa pahami. Kalau misalnya di Indonesia ini
Kalau harapan hidupnya itu dulu ditentukan misalnya kematian bayi itu lebih dari 10, ya, 10 kematian bayi dari 1000 kelahiran hidup, ya, semacam itu. Kalau yang sekarang yang PKLI itu sesungguhnya harapan hidup itu ditentukan oleh kesehatan, gitu ya. Jadi kualitas fisik itu kemudian menentukan harapan hidup panjang atau tidak. Tidak ditentukan dari misalnya tadi itu kematian bayi, agak kurang tepat menurut saya. Tapi kualitas orang, kualitas hidup orang, apakah dia sakit atau sehat, inilah yang menjadi penyebab orang itu bisa hidup lebih panjang. Ya. Oleh karena itu, sekarang ini di rumah sakit, hampir semua rumah sakit, ya itu ada yang disebut dengan medical medical record, gitu ya. Medical record itu adalah catatan yang mana orang kalau sakit itu dicatat, ya gitu ya. Tanggal berapa, bulan berapa masuk rumah sakit, sakitnya apa, kemudian bulan berikutnya apa, atau tahun berikutnya apa. Ini dicatat secara lengkap sekarang. Untuk apa? Sebetulnya terkait dengan kondisi kesehatan. Orang yang misalnya sering sakit, ya kayak gini, mohon maafin, sering sakit berarti harapan hidupnya menjadi pendek. Oleh karena itu sehat, gitu ya, orang yang tidak sakit atau sehat ini menjadi indikator dari yang saya sebut kesejahteraan sosial atau tadi disebut PQLI, Physical Quality of Life Index. Bahkan kadang-kadang saya itu kelakar gitu ya. Misalnya kalau orang disebut sejahtera, ya, gitu, itu antara tinggi badan dengan berat badan itu, tinggi badannya 170 taruhlah gitu ya, kemudian dikurangi 110, maka dia berat ya normalnya segitu, 170 dikurangi 110 berarti 60 berat badannya. Maka itu sebetulnya orang yang sehat, orang yang sejahtera dalam hal ini gitu ya. Kalau misalnya dia misalnya 170 kemudian dikurangi 110 ya, kemudian beratnya 80, dia itu sangat sejahtera, gemuk. Ini menurut logika saya physical quality of life index gitu ya. Oleh karena itu sekarang ini ya, bahwa menurut saya yang paling penting sebetulnya adalah kualitas kesehatan. Manakala orang itu sehat gitu ya, sebagai indikator dari harapan hidup. Orang yang tidak sehat, yang sering sakit tadi, di rumah sakit ada medical record gitu ya, maka orang yang sering sakit ini sebetulnya harapan hidupnya menjadi lebih pendek. Tapi ada juga loh ya, mohon maaf, orang yang sakit-sakit itu malah panjang usianya. Orang yang nggak sakit bisa cepat mati. Tapi itu secara mungkin kasus ya, tetapi bagi kita bahwa bagi ilmu ini, ilmu pengetahuan yang ilmiah itu, jika dia atau seseorang itu kondisinya sehat, tidak mempunyai penyakit apa-apa, misalnya sakit jantung, sakit asam urat atau apa yang itu menurut saya harapan hidupnya menjadi lebih panjang. Inilah yang saya sebut sebagai PQLI, Physical Quality of Life Index. Indeks kualitas hidup itu dari sehat. Maka kalau sehat berarti sejahtera, berarti harapan hidupnya atau umurnya menjadi panjang. Ini suatu konsep yang luar biasa ini ya dari ilmu kesejahteraan sosial. Meskipun ini dituangkan oleh PBB, tapi ini KS bahwa orang itu harus sehat. Makanya di mana-mana sekarang bagaimana orang itu menjadi sehat. Bahkan saya ini bilang bagaimana orang itu menjadi sehat gitu ya. Kalau saya gitu ya, kalau saya itu misalnya salah satunya apa? Makan yang halalan toyiban gitu ya. Yang dimakan halal, kemudian gitu ya, yang toyib. Jadi yang toyib itu artinya apa? Yang sesuai dengan azas manfaat gitu. Misalnya saja orang yang sakit itu gula itu halal ya, atau minuman yang manis itu halal. Tapi tidak toyib bagi orang yang sudah berpenyakit gula. Gitu. Oleh karena itu makanlah halalan yang toyiban supaya kualitas hidup kita menjadi baik, gitu ya. Physical quality of life index sehingga harapan hidupnya itu lebih panjang. Orang yang panjang usia kan katanya Nabi juga begitu bahwa sebaik-baiknya usia adalah orang yang umur panjang
dan lebih dekat dengan Yang Maha Kuasa. Tapi sejelek-jeleknya usia juga gitu. Sejelek-jeleknya usia adalah usianya panjang tapi semakin jauh dari Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita menjadi orang yang lebih panjang usianya dan lebih dekat kepada Pencipta Yang Maha Kuasa itu. Demikian penjelasan saya mengenai PKLI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.